Pada kisah yang lalu diceritakan bagaimana sepak terjang seorang rentenir yang berusaha membahagiakan keluarganya tapi dengan cara jalan yang salah. Udah jadi rentenir aja udah salah, ditambah dengan cara yang salah, double salahnya. Kok bisa salah bang? Nah itu anaknya nemuin kain putih yang udah kotor banget. Emang tuh kain putih buat apaan kalau bukan buat bermitra dengan setan? Namanya anaknya rajin, soleh, dan patuh sama orang tua ya. Lalu dia cuci tuh kain putih yang dia temuin. Lalu kagak lama setelah dia cuci, ibunya pun mengalami kecelakaan. Aneh kan? Ternyata benar. Seorang ustazah mengatakan bahwa kain putih itu adalah alat untuk membuat pelaku ini menjadi berwibawa dan ditakutin orang. Saya saranin yang lo nonton bagian pertama nonton dulu, jadi agak nyambung. Dan ini kisah terakhirnya. Begini kisahnya. Aku beranikan memasuki kamar itu lagi. Aku buka lemari yang berisi uang bertumpuk-tumpuk itu. Sedikit pun aku enggan untuk mengambilnya. Coba kalau bukan anak yang soleha. Maya nih buat beli baju, sama sepatu, sama alisido, sama bedak dah. Nah, aku lanjutkan lagi. Aku buka ada laci kecil dan aku temukan sebuah buku tua. Sepertinya buku ajaran sesat yang ditulis mungkin oleh guru ibuku. Aku bawa buku itu dan aku baca yang tertulis di sana. Dengan kamu bersetubuh setiap hari Senin dan Kamis, maka kamu akan awet muda serta harta dan nilai kewibawaanmu pun akan bertambah. Takkan ada orang yang berani melawanmu atau menantangmu. Itulah aura kain kapan itu. Maka dari itu saat kamu bersetubuh, mintalah pada lawan mainmu untuk membuang spermanya sedikit ke tubuhmu. Lalu kamu ambil sedikit dan kamu usapkan ke muka. Usapkanlah dengan kain kapan yang telah kamu peroleh dariku. Dan dari sperma mereka kamu telah menghisap auranya lewat kain kapan itu. Maka lawan mainmu akan tampak layu karena auranya telah kau ambil. Begitulah isi dari ayat kitab itu. Ya Allah, sedemikian jijiknya aku membaca buku itu. Ternyata ini yang dilakukan ibuku selama ini. Malam sudah menyapa, bacaan tahlil bergema di rumahku. Setelah acara tahlil usai, aku beranikan diri ngomong pada para tetangga yang hadir di acara itu. Aku minta maaf atas nama ibuku dan membebaskan hutang serta melunaskan hutang jika ada yang masih punya tanggungan hutang ke ibuku. Satu persatu para tetamu berpamitan pulang. Kini tinggal Pak Kiai beserta Ibu Ustazah. Aku tunjukkan buku yang ketemukan tadi dan kain kapan itu aku berikan pada Pak Kiai. Astagfirullahaladzim. Begitulah laknat setan menjerumuskan umat manusia yang tipis imannya. Padahal ibumu sudah berhaji, rupanya hanya buat kedok belaka. Saya masih mencium aroma panas dan mistik di rumah ini. Baiklah, saya akan mulai membacakan doa dan menyempurnakan ibumu, kata Pak Kiai. Suasana benar-benar mencekam waktu itu. Aku diliputi perasaan yang teramat takut, namun ketakutanku itu tercium oleh Bu Ustazah. Beliau menggenggam tanganku dan menyuruhku untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang aku bisa semampuku. Kami berkumpul di ruang tengah waktu itu. Aku, Bu Ustazah, ayahku, dan juga adikku. Kami semua berkumpul dan dilingkari oleh asma Pak Kiai. Dan jika ada suara bunyi atau suara apapun, beliau meminta agar jangan sampai keluar dari batas yang sudah ditentukan olehnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo semuanya, baca doa juga ya, pinta Kiai. Aku terus membaca ayat kursi sambil bersila. Semua terlihat khusyuk. Kulihat adikku yang masih kecil tertidur pulas di sebelahku. Mendadak suasana berubah mencekam dan pintu kamar ibuku tiba-tiba terbuka dengan keras. Aku terkejut, Masya Allah. Aku takut saat melihat ibuku yang terbungkus kain kapan keluar dari kamar tersebut dengan kondisi yang terkoyak, amburadul. Aku seolah menangkap bisiknya. Nah, kesinilah, kemarikan kain kapan itu. Ibu butuh itu.
Aku semakin takut. Ternyata pocong itu bukan diam doang di pintu, melainkan jalan kucluk kucluk mendekati pada kami. Pak Kiai terus berdoa dan aku dengar beliau berkata, "Jangan digubris kata-katanya dan jangan kau mau mendekatinya. Itu bukan ibumu. Dia itu iblis yang menyerupai ibumu." Aku terus berdoa dengan perasaan takut dan menghibah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bagaimanapun juga dia itu ibuku. Aku ingin memeluknya, namun ada juga perasaan takut luar biasa. Pocong itu terus mendekat, namun sepertinya ada dinding yang tak bisa tertembus untuk mendekatiku. Pocong itu terus berganti memanggil ayahku. "Mas, bantu aku. Mana kain kapan itu? Berikan padaku." Pocong itu berusaha mendekati ayahku, namun gagal juga. Mungkin inilah yang disebut sudah dipagari oleh Pak Kiai. "Wahai iblis yang menyerupai manusia, kembalilah ke wujudmu, atau aku akan bakar kamu dengan ayat-ayatnya," teriak Pak Kiai sambil terus membaca doa. Dan Masya Allah, pocong ibu tiba-tiba berubah menjadi api melingkar dan melayang, namun terus berkata meminta kain kapan itu. Tapi Pak Kiai dengan cepat membakar kain kapan yang tadi aku berikan beserta buku sesat itu. Akhirnya lingkaran api itu seolah melengking teriak dan berubah menjadi asap dan terus menghilang entah kemana. Aku mendengar lirih suara ibuku. Aku memintaku yang memintaku untuk menjaga dan merawat ayah serta adikku. Kini tinggallah bau angus menyeruak di ruangan itu. Ya, kain kapan dan buku itu sudah menjadi abu karena dibakar Pak Kiai. Lalu setelah itu, aku mengajak Pak Kiai ke kamar rahasia ibuku. Rupanya toples yang berisi rambut dan bulu itu pecah berhamburan, entah siapa yang mecahin. Aku tunjukkan pada Pak Kiai di mana ada uang serta harta ibuku. Dan Pak Kiai sendiri heran kenapa uangnya tidak hangus. Biasanya kalau harta hasil pemujaan, jika pemujanya wafat, hartanya pun pasti ikutan ludes. Akhirnya aku wakafkan semua harta ibuku itu pada panti-panti asuhan dan jompo serta anak yatim. Aku serahkan kepada mereka semua serta hanya berharap doa-doa dari mereka untuk ibuku, supaya diampuni dosanya dan dilapangkan jalannya. Mungkin itu akhir dari cerita ini, dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.